Selamat berjumpa kembali teman-teman. Sudah lama ya semenjak libur PKL dan kita sudah melewati semester 5. Kita udah lama ya nggak bahas-bahas soal lagi nih. Nah kebetulan mungkin untuk hari ini ya teman-teman bisa kita mulai ya bahas tentang praktik auditing. Ya ini sebenarnya adalah matkul yang udah bisa dibilang upgrade dari AKSK. Namun sebenarnya mungkin kalian juga udah sampai ke pertemuan ketiga ini masih bingung ya kenapa kok nggak ada hitung-hitungan kayak kemarin ya. Ya sebenarnya ini masih belum ada hitung-hitungan. Nanti ada hitungan. Cuman di sini adalah praktik itu lebih kepada kita membangun siklus auditnya itu seperti apa dari awal. Mungkin di video sebelumnya udah dijelasin ya tentang bagaimana kita tuh memahami bisnis klien, prosesnya juga ya, bisnis klien sama prosedur analitis yang ada rasio-rasio itu kan. Nah itu kan dilakukan supaya kita bisa tahu nih ini perusahaan yang kita audit itu kira-kira dia ini ada sesuatu kah, ada yang perlu kita titik beratkan atau kita bisa bilang itu seperti mungkin perhatikan gitu kan, kasih kasih poin penting gitu, satu akun atau salah satu operasi. Nah itu mungkin yang pertemuan kedua kemarin. Nah untuk pertemuan ketiga ini sebenarnya lebih kepada ke resiko audit ya. Resiko audit kemarin itu kan ada resiko banyak, ada inherent, ada control audit, ada acceptable audit risks ya. Ada 3 yang sering kita bahas di AKSK, sama resiko pengendalian juga untuk memahami tingkat internal. Nah, terkait dengan resiko nanti kita juga akan bahas tentang materialitas. Nah, kebetulan di sini kalau untuk resiko mungkin kita nggak terlalu bahas lama ya, karena intinya adalah kita itu di sini nggak perlu lagi ngejelasin maksudnya apa itu resiko inherent ya kan. Intinya resiko inherent itu kan sebelum pengendalian internal ya. Nah, itu teman-teman ingat lagi lah di AKSK-nya kemarin ya. Ya kita bisa lanjut jadi ini. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah kita bahas soal ini yang RPS ya. Mungkin teman-teman ada yang belum ngerjain atau yang udah ngerjain tapi masih bingung gitu kan. Nah kita lihat dulu yang bagian 5. Ini sebenarnya 5 ini sudah gabung sama yang 5 A sama sampai C ya. Tapi ini D beda sendiri. Nah di D ini setelah kita udah ngelakuin analytical procedure, maka kita akan membuat analytical procedure memorandum. Nah itu tuh sebenarnya adalah bagaimana kita ini untuk ini ya, meng-assess atau kita menilai ya bagaimana ini. Nah ini ya, implikasi terhadap audit yang akan datang di Apple Blossom ini. Nah kira-kira kita pakai nanti gimana nih? Nah use word processing compare. Jadi kita misalnya pakai Word itu kan untuk nulisnya. Tapi serah ya, tergantung dosen kalian. Yang pertama itu kita buat adalah ya analysis of audit risks. Nah ini penting. Karena tadi ya, kalau kita kan udah bahas tentang bagaimana kita itu menganalisis audit risk-nya itu. Nah kita itu mencari ya perubahan-perubahan yang ada di bagian A dan B. Nah itu gimana sih tadi kan yang ada uh, common size dan chase analysis. Nah itu kan juga kita harus tahu nih kira-kira nanti perubahannya seperti apa dan apa aja yang harus kita pentingkan, dan kita cari resikonya itu dari auditnya. Itu kira-kira apa yang bisa mungkin asumsi lah sepertinya possible audit, possible risks yang akan terjadi. Nah yang kita ada di sini ya itu adalah yang pertama. Sebenarnya itu inti dari analytical audit risk ini. Nah terus di sini kita lihat untuk sebagai contoh mungkin kalian akan decide atau memutuskan untuk melihat explanation about change exceeding 20% and 5.000 for each account. Ini misalkan ya possible fluctuation account, misalkan logical. Nah ini kan maksudnya adalah kalau kita contohnya itu satu akun yang memang dia itu kayak kenapa nih kok bisa berubah gitu kan. Nah di sini dan dicari dengan reasonable business reason atau possible error yang disebabkan oleh salah saji yang dibuat secara determinasi dan harus kita review untuk prior period atau periode saat ini secara dari permanent file. Sebagai contoh, ini ada jika balance account AR meningkat lebih dari signifikan ya, sangat lebih dari tahun sebelumnya. Nah itu kira-kira gimana gitu kan. Oke.
Nah, mungkin itu ya secara gambaran besarnya. Itu kita akan buat asumsi-asumsi atau possible bisnis yang terjadi ya. Tadi kan intinya adalah possible business error yang ada dua. Akun dan reasonable bisnisnya. Kenapa bisa terjadi kesalahan. Nah, kita coba yang satu dulu ya. Analytical audit tadi itu kan kita coba ya. Nah, di sini kita lihat contohnya. Kita cari akun-akun. Nah, ini ada di pertemuan sebelumnya ya. Mungkin dibahas sama teman-temanku. Kita cuman lanjutin aja gitu. Sedikit ya. Jadi ingat kemarin itu kan kita ambil salah satu contoh teman-teman untuk salah satunya itu kan sebenarnya salah satu akun ini sama gitu. Jadi aku nggak bakal jelasin semuanya. Cuman hanya beberapa ya. Karena intinya itu di sini possible bisnisnya itu udah sama. Nah, pertama adalah Case Big City. Nah, Case Big City nasional ini dia itu kan apa ya, presentasinya itu kan tinggi ya. Nah, karena presentasinya tinggi ini kita bisa tahu bahwa ada possible business reason-nya. Nah, kenapa? Kenapa uangnya bisa banyak? Nah, kita sebagai auditor itu mungkin bisa mengasumsikan bahwa yang pertama adalah nih, perusahaan mungkin meminjam uang dalam jumlah besar di bank. Nah, itu juga kenapa bisa terjadi peningkatan ya, apalagi yang Second National Bank itu kan nggak salah itu kan sampai 500% ya kemarin yang di analitika prosedur. Nah, itu kan juga harus hati-hati karena kenapa bisa besar benar gitu kan, ada yang sinkron nggak dengan itu atau kita tidak ada account payable. Nah, kalau misalkan ada utang di sini berarti kan ada meminjam, ada pinjaman, ada notes payable misalkan, berarti nanti kita akan cek lagi di bagian liabilitiesnya kira-kira kenapa nih uang bisa banyak gitu kan, apakah karena utang, apakah possible-nya ini kemungkinan bisa jadi kan. Nah, terus ini terkait possible error-nya, itu yang kedua ya. Kedua tadi kan mintanya possible error di sini nih. Nah ya, possible error-nya. Nah, kemungkinan adalah ini. Ada transaksi fiktif atau error entry yang menyebabkan cash overstate. Nah, ini sangat mungkin kan ya. Jadi kalau misalkan di transaksi fiktif itu sebenarnya misalkan kayak penjualan atau tidak ada penambahan uang ilegal atau penggelapan uang, bahkan bisa kita sebagai auditor juga harus bersikap skeptis atau jangan terlalu percaya kenapa ini bisa meningkat gitu kan. Nah, sama juga dengan yang bagian si Second National Bank itu juga sama ya. Nah, ada transaksi fiktif. Nah, terus yang account receivable itu bisa naik. Nah, kenapa account receivable itu bisa naik? Nah, itu adalah bisa jadi adalah perusahaan tidak mampu mengumpulkan piutang lebih cepat dari tahun sebelumnya. Nah, itu tuh possible business reason-nya. Tapi possible error-nya gimana? Mungkin ada penjualan fiktif atau error entry. Nah, error entry ini sudah human error ya. Kalau penjual fiktif bisa jadi. Kenapa? Karena kan kalau jurnalnya aja kan penjualan itu kan account receivable pada sales. Jadi mungkin saja account receivable yang itu naik, tapi possible kemungkinan audit tax-nya itu tadi bisa jadi perusahaan itu tidak bisa mengumpulkan piutang lebih cepat ya atau lebih baik dari tahun sebelumnya, dan ada penjualan fiktif itu untuk possible error-nya dan error itu seperti biasa. Terus yang inventory itu sebenarnya perusahaan ini memberikan kebijakan diskon sehingga inventory lebih cepat terjual. Nah, ini juga possible bisnisnya ya, karena kalau tadi inventory-nya itu kan turun ya kalau nggak salah ya. Ya, atau turun atau naik ya, aku lupa. Nah, itu antara itu. Nah, di sini ya, inventory-nya turun. Ya, inventory-nya turun kan. Inventory turun. Nah, itu kemungkinan kalau inventory-nya turun, itu kemungkinan ada kebijakan diskon, maka inventory cepat habis lah atau enggak ya, kayak apa ya? Kayak Shopee flash sale, maybe seperti itu mungkin, karena itu bisnis bisa jadi bisnis reason. Dan possible error-nya mungkin ada perhitungan salah. Nah, perhitungan ini maksudnya adalah terkait dengan perhitungan seperti ini ya, perhitungannya FIFO atau average ya, itu bisa jadi ada perhitungan yang salah. Nah, itu terkait inventory. Nah, sekarang yang investment and security. Nah, itu kan terkait investasi ya. Nah, di sini bisa jadi possible bisnisnya itu adalah perusahaan itu melakukan pengurangan investasi atau menjual. Nah, pengurangan itu bisa jadi kayak menjual atau enggak mengalihkan ya, jadi kayak menarikan gitu. Gantung metodenya, itu metode biaya atau metode ekuitas. Terus ini adalah kesalahan dalam pencatatan. Nah, untuk investment in security itu kemungkinan kalau misalnya fiktif atau yang ke error itu lebih cenderung ke error, karena investment ini kan mungkin salah pencatatan metode, mungkin ya metode entah di bagian akuntansinya mungkin kurang paham.
Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, terkait untuk yang selanjutnya itu adalah machinery sampai ke ini ya, akumulasi itu sebenarnya sama. Possible bisnisnya itu terkait yang equipment ini adalah perusahaan itu melakukan pembelian aset tetap. Itu sangat mungkin ya, karena itu udah termasuk possible bisnis yang sangat utama kalau terkait dengan aset tetap. Nah, bagaimana kalau misalkan errornya ya, kemungkinan pembelian aset tetap ini benar, tapi kemungkinan errornya itu adalah kesalahan dalam pencatatan. Nah, kesalahan dalam pencatatan itu mungkin lebih kepada bagaimana ini ya, pembawaan biaya. Nah, ada yang harusnya tidak dikapitalisasi, yaitu harusnya jadi perhatian. Nah, itu juga nanti akan merendet atau istilahnya berpengaruh ya terhadap akumulasinya ini juga nanti juga termasuk ya. Karena ini salah satu depresiasi pasti ya, possible error itu diakumulasi sangat wajar. Itu logikanya. Karena kan tadi mungkin ada yang tidak dikapitalisasi atau yang dikapitalisasi secara berlebihan. Jadi kan salah saji di depresiasinya. Depresiasinya kurang saji atau lebih saji, itu mungkin sangat mungkin. Oke, lanjut. Untuk yang ke selanjutnya itu adalah account payable. Ini kita udah ke ini ya, ke bagian liabilities. Nah, ini sebenarnya account payable ini dia lebih gimana ya? Tadi nih di sini. Kemungkinan kenapa bisa nurun? Nah, itu kan account payable kalau tadi di situ ya nurunnya. Itu sebenarnya adalah terjadi pelunasan hutang yang cukup signifikan terkait dengan hutang ya. Jadi sangat mungkin kan. Nah, dan ada atau aturan pembayaran vendor, hutang oleh vendor yang mengalami perubahan aturan ya. Ini ini sangat dimungkinkan mengalami perubahan. Jadi kayak ada semacam intrik atau enggak ada perubahan kebijakan ya dari utang itu. Nah, possible error-nya adalah kesalahan dalam pencatatan. Nah, mungkin ini ada utang yang salah catat ya. Jadi kayak apa ya, kemarin itu masalah mungkin cash disbursement ya di AKSK kemarin itu mungkin ya. Karena kita mungkin tidak mencatat bunga atau bebannya, jadi kita salah pencatatan mungkin. Itu bisa jadi. Nah, itu terus yang selanjutnya accrued payroll taxes itu terkait dengan pelunasan pajak penghasilan. Nah, ini sama mungkin possibility-nya tadi ada pelunasan pajak penghasilan. Kemungkinan kesalahannya itu adalah possible error. Ngitung pajaknya mungkin salah pakai tarif yang lama, atau ada yang tidak dihitung pegawainya, mungkin itu bisa jadi. Terus yang selanjutnya adalah notes payable long term. Nah, ini juga nih possible bisnisnya adalah ini terkait dengan perusahaan itu melakukan penjaman notes payable dalam jangka panjang. Nah, ini juga termasuk ya. Ini hubungannya dengan case tadi tuh, case di Big City dan Second National. Itu kenapa bisa terjadi? Ini kemungkinan possible errornya adalah kesalahan dalam klasifikasi. Nah, kesalahan dalam klasifikasi ini adalah nanti ya, ini terkait dengan pembagian atau bisa apa ya namanya, reklasifikasi ke utang yang jangka pendek. Nah, ini bisa jadi nih ya, kalau jadi si bagian akuntansinya itu kurang saji lah, maksudnya tidak lengkap. Oke. Selanjutnya itu return earning. Nah, return earning sama dengan current net income. Nah, current net income itu net income paling baru. Nah, return earning itu sama current income itu possibility-nya ini ya, kenaikan pada net income. Nah, karena kan net income-nya dibanding tahun 2002 itu kan lebih meningkat ya. Dan jika kita lihat di sini, kemungkinan itu salah satunya adalah revenue overstated, tapi expense-nya itu understated. Jadi kayak expense-nya itu kurang saji, tapi revenue-nya kebesaran mungkin ya. Karena tadi kan itu hubungannya sama dengan account receivable, di mana sales-nya mungkin itu fiktif. Nah, kita lanjut ke sales. Nah, sales ini sebenarnya possible bisnisnya itu kemungkinan adalah menjual banyak produk atau menjual produk dengan harga tinggi. Nah, mungkinnya karena tadi kan salesnya meningkat ya. Dan account receivable juga meningkat. Kemungkinan salesnya meningkat karena ada produk yang harganya tinggi, jadi kayak orang pada nyari-nyari, atau enggak tadi jual produknya banyak. Nah, possible errornya adalah ini penjual fiktif. Nah, dibanding error sebenarnya sales ini kemungkinan di sini ini lebih utama penjualan fiktif kan, jadi belum dicatat atau nggak dicatat atau sengaja dilebihin. Nah, itu bisa jadi ya. Oke, kita lanjut di COGS. Nah, COGS ini sebenarnya ada kenaikan COGS ya. Possible bisnisnya karena tadi salesnya itu naik ya, otomatis kan COGS-nya juga naik dong. Di sini
kenaikan COGS itu dia menunjukkan kenaikan pada penjualan. Nah, possible errornya itu kemungkinan adalah error, ya kemungkinan error dalam pencatatan COGS atau ada kesalahan pembebanan biaya inventory. Nah, ini mungkin ada yang apa ya, kayak COGS kan mungkin ada biaya-biaya lainnya, atau enggak pakai direct labor, ya kan DM, DL, FOH. Nah, itu di akuntansi biaya ya. Jadi mungkin itu juga bisa terjadi ya secara errornya kemungkinannya. Terus ini expense yang terakhir, expense and gain. Nah, ini untuk wages kemungkinan adalah adanya penambahan karyawan atau gaji karyawannya meningkat. Ini possible bisnisnya kemungkinan karena kan gajinya naik ya. Nah, ini juga lumayan. Nah, di sini possible error-nya adalah nih, karyawan digaji terlalu tinggi atau ada karyawan fiktif. Nah, ini mungkin banget karena bisa jadi karena gajinya pegawai fiktif kan otomatis bebannya juga ngurang ya. Bebannya nambah, net income-nya mengurang, bayar pajaknya sedikit. Nah, ini juga dimungkinkan karena kita tidak tahu kan nanti ngeceknya itu pakai kartu absensi. Yang itu nanti kita cek. Itu udah dibahas kemarin ya di SK juga ya. Nah, advertising expense ini terkait beban penjualan. Nah, ini possible business reason-nya kenapa bisa meningkat advertising expense itu kan sangat meningkat ya, tinggi. Kemungkinan ada kenaikan pada penjualan kan. Karena tadi kan mungkin flash sale ya. Jadi kayak startup sekarang kan banyak melakukan promosi, tapi juga penjualannya tinggi ya. Itu juga mungkin bisa jadi di Apple Blossom ini terjadi ya. Nah, possible error-nya adalah kesalahan dalam mengklasifikasi. Nah, maksudnya di sini adalah ini terkait dengan unearned ya, unearned dengan prepaid advertising. Nah, jadi kan kalau misalkan dibayar, mungkin ada dia pakai pendekatan beban ya, bukan pendekatan aset. Jadi kayak langsung diakui sebagai beban, itu bisa aja, makanya dibilang kesalahan di klasifikasi. Jadi kenapa advertising expense-nya itu bisa tinggi. Nah, terkait itu professional fees. Nah, ini juga kenapa bisa meningkat sangat tajam itu karena perusahaan itu terikat dengan organisasi atau badan hukum sehingga terjadi peningkatan biaya sewa pengacara. Nah, ini mungkin ya ada possible error-nya sama, kesalahan klasifikasi ini unearned-nya, bukan prepaid juga. Mungkin karena diakui sebagai beban itu mungkin bisa jadi salah klasifikasi ya. Atau salah malah bebankan ke advertising atau enggak ke wages gitu. Padahal ini beda. Atau jangan-jangan ada yang pegawai juga bantu-bantu di ini tapi dia masukin ke profesional, harusnya kan wages mungkin terjadi itu. Nah, yang terakhir adalah gain or loss of fixed asset. Nah, itu possible risk-nya adalah kerugian dalam penjualan aset. Nah, itu perhitungan yang salah. Ini mungkin ya gain or loss-nya karena tadi kan hubungannya dengan ini nih. Akumulasi ya, karena kan mungkin salah saja depresiasi jadi salah hitung gitu. Nah, itu mungkin yang pertama. Ya, kita bisa lanjut yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah analysis of questionable account. Nah, ini diskusikan dengan another account yang mungkin perlu pertanyaan atau pertanyaan lebih gitu, kayak kenapa nih bisa naik kan? Nah, sebagai contoh akun yang tidak berubah ketika perubahan itu diharapkan. Nah, misalkan kayak tadi ya, kenapa misalkan ya account receivable-nya kok tetap tapi kok penjualannya naik, tapi kasnya juga tetap. Nah, itu kan bingung tuh, kenapa? Apa ada penjualan fiktif kan? Harusnya kan kalau sales naik, account receivable mungkin naik gitu kan. Dan ternyata yang dalam Apple Blossom itu sebenarnya ini ada satu. Itu adalah penurunan interest expense pada tahun 2003 yang tidak merefleksikan mana sih apa ya? Yang tidak merefleksikan kenaikan yang cukup terhadap perubahan struktur utang perusahaan. Nah, ini juga nyangkut di pertanyaan yang auditrix ya. Jadi kalau misalkan yang tadi account payable dan notes payable ini kan meningkat tajam, ya kan? Meningkat tajam. Nah, kenapa di sini malah interest expense-nya itu di tahun 2003 itu tidak merefleksikan kenaikan? Karena diturun ya. Kalau kalian lihat di tingkat prosedurnya sebelumnya, itu turun. Bahkan kalau meningkat juga meningkat nggak banyak, kalau nggak salah ya gitu. Nah, itu juga makanya ini jadi pertanyaan nih, kenapa bisa ini ya? Berarti ini nanti kemungkinan adalah jadi questionable account. Nah, struktur utangnya naik, tapi kok interest expense-nya nggak merefleksikan. Maksudnya nggak naik-naik juga gitu. Bahkan mungkin turun gitu kan.
Nah itu juga itu terkait yang nomor 2 ya, questionable account, karena ini memang sinkronisasi mungkin ya kalau misalkan yang account questionable account ini. Oke, terkait yang ketiga ini adalah assessment of risk financial failure. Nah, ini kemungkinan penilaian terhadap resiko kesalahan finansial. Nah, klien audit ini juga bisa jadi dekat dengan dengan bankrupt atau bangkrut yang signifikan mempengaruhi dengan permasalahan audit. Nah, dalam tanda kutip adalah nih kita lihat if sales declining atau turun dan turun atau pertumbuhannya sangat lambat, manajemen mungkin akan manipulasi financial record. Nah, ini kenapa tadi dibilang financial failure. Nah, untuk sebagai beberapa alasan, audit juga membutuhkan penilaian dari financial status dari kliennya. Nah, di Apple Blossom ini kita akan bahas ini ya terkait financial ratio-nya tadi yang ada di 5C. Itu digunakan sebagai informasi bagaimana yang ada di tangan kita ya, atau istilahnya informasi yang ada di kita. Nah, menunjuk atau bersumber dari finance text-nya itu catatan dengan keuangannya itu dan sumber lain, kita akan membandingkan tiap-tiap rasio. Arti dari tiap-tiap rasio. Nah, itu bagaimana kita lihat bagi 5A. Sebagai contoh ini ya, kalau inventory turnover-nya slow, kenapa? Hubungkan fakta ini dengan perubahan di inventory count. Nah, kalau turnover-nya slow tapi kok inventory-nya slow, misalkan tadi kan inventory-nya turun, ya kan? Berarti kan inventory turnover-nya juga turun dong. Karena kan nggak ada perputaran gitu. Kalau misalkan turun, kenapa inventory turnover-nya turun? Padahal kan berarti kan COGS-nya naik ya, inventory juga otomatis kan semakin sedikit ya nyimpan di pedagang. Nah, itu juga mungkin jadi perhatian ya. Nah, itu terkait nomor tadi ya, assessment of risk financial failure. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ya, teman-teman kita lihat. Sebenarnya itu pertama adalah kenaikan secara signifikan terhadap rasio likuiditas. Nah, ini sebenarnya kenapa bisa jadi penilaiannya? Mungkin saja ini terkait dengan hutang ya. Jadi mungkin Apple Blossom itu dia ningkatin hutang untuk menahan atau tidak memperlambat kebangkrutan ya gitu ya. Perlambat kebangkrutan. Nah, ini bisa jadi terjadi. Kenapa? Karena likuiditasnya mungkin kan kayak menaik secara signifikan, bahkan jedanya hanya setahun, tidak secara profesional meningkatnya. Itu bisa jadi aja karena kalau misalkan kita lihat ya, hutangnya tadi itu untuk memperlambat atau bisa untuk dibilang untuk menghela nafas ya bagi si Apple Blossom ini. Nah, berarti kok di sini juga bisa kita asumsikan adalah kalau misalkan di sini terjadi juga kinerja yang baik dari Apple Blossom, itu bisa jadi salesnya naik juga, cashnya naik mungkin ya. Itu bisa jadi, berarti kan penjualannya itu kan ada hutang lagi lah gitu. Nah, kita lihat di inventory turnover. Inventory turnover kemarin di perankan prosedur itu kan dia turnovernya itu naik. Berarti kan perputaran persediaan semakin cepat. Nah, ketika semakin cepat, maka berarti kan inventory-nya turun dong. Nah, berarti kan ini juga hati-hati nih. Kenapa bisa sampai meningkat? Apa jangan-jangan ada barang rusak atau nggak dihitung gitu kan? Atau ada yang masih FOB shipping point, FOB destination ya kan, langsung dikeluarin padahal belum nyampe. Itu bisa jadi. Nah, yang ketiga adalah kenaikan terhadap rasio liabilities to total asset. Nah, ini juga tadi ya, utangnya naik, makanya ini juga kemungkinan nih bias ya, karena utangnya naik, asetnya juga turun, nggak ikut naik lah gitu. Nah, ini berbahaya karena ini kan tadi kita hubungin dengan kemungkinan manajemen itu melakukan
window dressing ya. Kalau misalkan bahasa ini ya, bahasa bisnisnya itu kan window dressing. Nah, itu sangat mungkin. Jadi kita perlu perhatikan. Nah, itu mungkin tentang total aset ya. Jadi memang total aset ini perlu perhatian juga tadi ya, memiliki total aset. Yang terakhir itu adalah perusahaan dalam probabilitas yang cukup kecil dalam mengalami kebangkrutan. Nah, ini sebenarnya tadi ya apa ya, overall dari kita ngelakuin analitika prosedur itu sebenarnya ada di sini. Apalagi untuk yang financial ratio. Kita bisa lihat rasionya likuiditasnya tinggi, turnovernya juga cepat karena juga didukung dengan inventory yang turun ya. Sama peningkatan rasio liabilities to asset. Nah, ini mungkin karena hutang ya juga itu perlu diperhatikan. Nah, tapi di sini ternyata kita asumsikan memang perusahaan itu kemungkinan kecil ya untuk mengalami kebangkrutan kan likuiditasnya tinggi tapi turnovernya juga tinggi. Cepat ya meningkat gitu. Jadi itu sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi kita juga sebagai auditor. Nah, yang terakhir adalah overall appraisal audit risk. Nah, ini terkait dengan kemungkinan keseluruhan sebagian dari audit risknya itu kita akan coba lihat ya. Nah, profit overall kita mencoba membuat ya atau provide atau apa ya? Provide itu kan membuat ya. Menciptakan gitu. Provide provide tentang overall assessment audit risk associated with this engagement letter ya. Diambil dari analytical prosedur yang udah kita ini ya sudah kita buat tadi ya, udah kita format, kita cek lagi. Regulation 2.5 assess the apple blossom is low, moderate or high risk audit client. Nah, jadi kan intinya tadi kita udah ngelakuin overall assessment ya, jadi kayak dari awal yang tadi tentang ini ya apa audit audit risk, questionable account, dan risk of financial failure. Nah, ini kita overall ya, kita jadikan satu, kita menciptakan ya, kita provide atau kita menciptakan dengan dari keseluruhan online kita tentang audit risknya dari Apple Blossom ini. Nah, itu termasuk dalam low kah, moderate kah, atau high risk. Kita lihat. Nah, dan juga kita untuk sebagai perbandingan kita harus mengetahui, menyadari tentang bankruptcy, integrity of management, dan kemungkinan audit failure-nya dan kemungkinan legitasinya ya dari audit engagement atau prosedur audit. Nah, dan juga buat ini conclusion-nya. Nah, kalau dari aku sendiri, overall appraisal audit-nya itu secara keseluruhan itu secara sebenarnya adalah si Apple Blossom ini itu terkait dikategorikan sebagai low audit risk client atau klien dengan audit risk yang paling rendah atau kecil ya. Karena yang diperhatikan karena si Apple Blossom ini pada tahun 2000 tapi ingat ya, hal yang perlu diperhatikan dalam audit ini adalah di tahun 2003 ini adalah kemungkinan incorrect amount ya. Mau lebih saji maupun kurang saji. Jadi nggak ada yang hubungannya tadi ya di kalimat terakhir itu terkait integrity, audit failure, atau legitasinya. Jadi nggak ada. Jadi sebenarnya overall adalah si PT Apple ini adalah low audit risk ya. Ada klien yang low audit risk. Dan kemungkinan di tahun 2003 ini adalah salah saji dibanding dengan kesalahan di manajemennya. Itu correct ya. Oke, mungkin itu dulu ya terkait yang 5D. Nanti kita akan lanjut lagi di bagian materiality. Jangan lupa tetap semangat dan nanti kita akan kembali gabung di video yang selanjutnya. Terima kasih.